Aku tersentak, bangun dari tidur malam. Ada rasa sakit di bagian bawah perutku yang membuat aku terjaga. Bergegas, aku turun dari ranjang, menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah. Di kampung ini, rata-rata kamar mandi terpisah dari rumah. Demikian pula dengan rumahku. Ketika pintu belakang terbuka, angin lembut menyambut, menghantarkan rasa dingin. Dingin merasuk ke dalam tulang, membuat tubuh ini menggigil. Bergegas, aku berjalan menapaki tanah yang sedikit lembab. Kelembapan itu mungkin disebabkan oleh embun yang mulai turun. Bohlam dengan kekuatan 25 watt hanya menghasilkan cahaya temaram di tengah gelapnya malam. Di kamar mandi, aku menunaikan hajatku. Air yang menyebabkan perut ini tidak nyaman, kini keluar sudah. Kruk, kruk. Aku dikagetkan suara ayam, yang kandangnya persis berada di samping kamar mandi. Hatiku bertanya, kenapa tengah malam begini ayam itu bersuara? Mungkin karena dia kaget, batinku menjawab pertanyaan itu. Tidak, itu bukan karena kaget. Biasanya kalau kaget dia akan berkotek, dan suaranya sangat berisik. Bukan mengeluarkan suara seperti itu. Ini suaranya pelan dan mendayu. Kata orang, bila ayam bersuara seperti itu di tengah malam, pertanda ia melihat hantu. Hi. Entah kenapa pemikiran seperti itu muncul dalam otak ini. Di saat yang tidak tepat, dikala sendiri, di tengah gelapnya malam yang hening. Tak ayal membuat bulu kuduku merinding. Aku buru-buru meraih gayung berwarna biru yang terletak di atas bak penampungan air, menciduk air dan menyiram bekas kencingku. Ketika aku akan menciduk air untuk kedua kalinya, aku merasa ada yang memperhatikanku. Dengan refleks, mataku mengarah ke ventilasi, dari arah mana aku merasa diperhatikan. Tidak ada apa-apa di sana. Mataku tidak menangkap sesuatu yang mencurigakan. Terang lampu kamar mandi cukup untuk meyakinkan bahwa memang tidak ada apapun di sana. Namun, rasa takut di hati semakin menjadi. Kukuruk, kukuruk. Suara ayam semakin menjadi, saling bersahutan dan tak berhenti. Merasa bulu di tubuhku semakin merinding. Aku mengurungkan niat, menyiram bekas kencingku untuk kedua kalinya. Bergegas, aku keluar dari kamar mandi. Aku tidak peduli, meskipun bekas air kencingku masih menyisakan bau pesing. Lebih baik aku menerima omelan ibu besok, daripada bertahan di sini. Kruk, kruk. Baru beberapa langkah dari kamar mandi, aku terhenti karena mendengar suara itu. Suaranya hampir sama seperti suara ayam. Namun, suara itu bukan dari kandang ayam, tapi dari samping rumah bagian selatan. Di samping rumah itu ada beberapa meter lahan kosong yang dimanfaatkan ayah untuk berkebun dengan menanam pohon pisang. Nah, dari arah pohon pisang itulah suara tadi berasal. Meskipun takut, tapi mataku celingukan ke arah sana, asal suara tadi. Mungkin rasa penasaran yang membuat aku mengabaikan rasa takut. Dek. Jantungku berdetak kencang ketika melihat sosok yang berdiri di bawah pohon pisang. Apakah itu? Batinku bertanya. Akal pun bekerja untuk mengambil sebuah kesimpulan. Itu bukan sosok apa-apa. Hanya pohon pisang yang baru saja ditebang ayah. Mungkin ada pisang yang sudah pantas dipanen, dan ayah menebangnya. Karena ayah memotong pohonnya terlalu tinggi, sehingga bekasnya terlihat seperti sosok yang sedang berdiri. Aku berusaha berpegang teguh dengan apa yang aku pikirkan. Itu pikiran positif yang membuat takutku sedikit berkurang.
Tapi, tunggu dulu. Jika itu pohon pisang, kenapa dia bisa bergerak? Kenapa pula bentuknya persis seperti manusia? Tiba-tiba, sosok itu berputar menghadap ke arahku. Ya Tuhan, itu pamanku. Ngapain malam-malam pamanku berdiri di situ? Rasa takutku seketika sirna. Apalagi melihat paman tersenyum ke arahku. Paman, ngapain paman di situ? Tanyaku sedikit berteriak. Pamanku hanya diam dengan pandangan terus mengarah kepadaku. Walau cahaya lampu tidak begitu terang, tapi aku bisa melihat wajah paman yang sangat pucat. Mungkin karena dinginnya malam. Paman kapan datang? Semalam ya, waktu Rian telah tidur. Tanyaku beruntun. Dulu, memang paman pernah datang di saat aku telah lelap. Aku baru mengetahui kedatangan paman ketika hari sudah pagi. Hatiku sangat bahagia waktu itu. Bisa sarapan bersama paman. Apalagi paman juga banyak membawa oleh-oleh. Tapi, ya Tuhan, bukankah 7 hari yang lalu kami dapat kabar bahwa paman telah meninggal? Aku masih ingat waktu itu. Ibu menangis terseduh-seduh. Lalu, siapakah itu? Tiba-tiba, paman menghilang dari pandanganku. Entah kemana lenyapnya. Rasa takut kembali menghantui, melebihi rasa takut yang kurasakan tadi. Aku kira makhluk itu adalah hantu pamanku. Tubuhku gemetar. Ayah! Itulah kalimat terakhir yang keluar dari mulutku. Aku berteriak sekuat tenaga memanggil ayah. Setelah itu, semua jadi gelap, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Ternyata teriakanku membangunkan ayah dan ibu. Mereka juga sempat panik melihat aku yang terkapar di tanah. Ayah membopongku masuk. Setelah membaringkan tubuhku, ayah berusaha membangunkanku. Cukup lama aku tak sadarkan diri. Barulah ketika Ustadz Syam memercikan air ke wajahku, aku baru sadar. Seperti itu yang diceritakan ibu ketika aku telah siuman. Semalam aku pingsan karena melihat hantu Paman Nasrul, jawabku ketika ayah bertanya apa yang membuat aku tak sadarkan diri. Semua yang hadir terkejut mendengar apa yang kusampaikan. Kesedihan kembali hinggap di wajah ibu. Kesedihan itu tak sirna sampai aku selesai menceritakan semua. Maafkan kakak, kakak tidak bisa datang melayat waktu kamu meninggal, gumam ibu pelan. Tapi kami mendengar dengan jelas apa yang keluar dari mulut ibu. Mata ibu berkaca-kaca. Ayah dan Ustadz Syam berusaha menenangkan ibu. Memang sih, ketika mendapat kabar Paman Nasrul meninggal, tak ada dari pihak keluarga kami yang datang melayat ke sana. Paman Nasrul tinggal berbeda provinsi dengan kami. Naik bus ke sana memerlukan waktu 2 hari 1 malam dari tempat kami. Sementara keadaan ibu saat ini lagi hamil tua. Itulah alasan keluarga kami tak bisa melayat. Setelah peristiwa yang kualami, ada beberapa kejadian yang menimpa tetangga kami. Mereka mengatakan melihat penampakan hantu Paman Nasrul. Itu sebenarnya bukan hantu, tapi jin. Setiap orang selalu ada jin yang mendampingi. Jin itu disebut jin Qorin. Jika di antara kalian melihat penampakan orang yang telah meninggal, yang kita lihat itu adalah jin Qorinnya. Bukan berarti orang yang meninggal itu hidup kembali atau berubah menjadi hantu. Begitu keterangan yang disampaikan Ustadz Syam waktu ayah menceritakan kejadian yang menimpa beberapa tetangga. Coba ibu sampaikan pada jin itu supaya dia tidak menampakkan diri pada masyarakat, karena hal itu bisa membuat masyarakat jadi resah. Bagaimana caranya menyampaikan Ustadz? Tanya ibu tak mengerti. Ibu sampaikan apa yang saya ucapkan tadi.
sampaikan padanya di saat menjelang maghrib, di mana pertama kali Rian melihat sosok jin tersebut, terang Ustadz Syam. Sehabis maghrib, ibu didampingi ayah melakukan apa yang disarankan Ustadz Syam. Aku juga ikut bersama mereka. Keesokan harinya, ayah memperlihatkan satu butir telur siburik pada kami. Siburik adalah nama seekor ayam kami yang lagi bertelur. Aku dan ibu heran melihat telur itu. Isinya telah habis semua. Yang tersisa cuma cangkangnya saja. Tapi telur itu tidak pecah. Hanya ada lubang sebesar ujung lidi di bagian telur tersebut. Yang aneh lagi, tidak ada bekas tumpahan isi telur di sangkar siburik. Hal itu berulang sampai 3 kali. Berarti 3 butir telur siburik yang isinya hilang begitu saja. Saya tahu kamu yang memakan telur ini. Saya harap jangan lagi kamu lakukan itu. Setelah anak saya lahir dan tubuh saya kuat, kami sekeluarga akan berziarah ke makam Nasrul. Selama ini setiap sholat, saya selalu mendoakan adik saya. Kembalilah kamu ke asal kamu. Kami telah paham apa yang kamu inginkan. Ibu mengucapkan kalimat itu menjelang maghrib dekat sangkar siburik. Ayah dan aku ikut mendampingi beliau. Sejak saat itu, telur siburik aman, tidak ada lagi yang bolong. Begitu pula dengan penampakan jin korin yang mirip Paman Nasrul, tidak pernah lagi terlihat oleh tetangga. Paman Nasrul telah meninggal, dan penampakan itu bukanlah hantu pamanku. Sebab, orang yang telah meninggal tidak akan hidup kembali. Itu yang kupahami sampai saat ini.